Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kami pada saat ini, saudara yang berada dari mana saja yang sudah bergabung tentunya melalui Zoom dan juga melalui live stream. Seperti biasa untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan sebuah lagu dan kemudian maaf, dan kemudian lagu doa buka akan dibawakan oleh Saudari Lucy dari Colorado. Silakan Dek untuk lagu bukanya. Terima kasih. Jangan pernah menyerah untuk memiliki satu keyakinan bahwa Yesus akan apa?
datang segera atas satu lagu yang dibawakan oleh satu keluarga tadi. Terima kasih banyak. Mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy dari California. Silakan di-unmute dulu ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau yang patut dipuji dan dibesarkan. Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan menerima, mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu kepada kami manusia. Janji-janji yang diperbaharui. Tuhan, kami mau Tuhan untuk menerima janji itu. Biar Roh Kudus mau memimpin kehidupan kami, memimpin kehidupan kami semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami juga supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau mau tolong kepada kami semua Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa untuk hari ini Engkau berkati Pendeta Stephen Rantu yang sudah mempersiapkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh selalu kami dengar, kami laksanakan, sehingga hidup kami boleh berubah dan kembali nama-Mu dipuji, dipermuliakan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Lucy yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan bagikan pelajaran kita. Dan pada hari Rabu ini kita akan membahas tentang satu perjanjian yang lebih baik. Satu perjanjian yang lebih baik. Kenapa lebih baiknya? Ya, apakah yang pertama itu tidak baik dan sekarang ini lebih baik? Atau apa yang menjadi masalah dengan perjanjian yang kita kenal dengan istilah perjanjian lama yang kita sudah bahas waktu yang lalu ya. Berhari-hari ini kita sudah bahas bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak memiliki perbedaan yang banyak ya dengan kata lain. Itu bahkan dapat disebutkan dengan istilah perjanjian yang diperbaharui. Perjanjian yang diperbaharui. Mari kita lihat ya, kita langsung saja tentang pembahasan kita satu perjanjian yang lebih baik untuk hari Rabu tanggal 2 Juni ini. Kemarin kita telah melihat bahwa mengenai unsur-unsur dasar atau unsur dasar perjanjian lama dan baru itu sama. Perjanjian lama dan baru itu sama. Intinya adalah keselamatan oleh iman kepada Allah yang mengampuni dosa-dosa. Bukan oleh karena sesuatu yang bernilai dalam diri kita. Ini penting sekali. Ya, kita akan melihat kegagalan itu oleh sebab apa? Oleh sebab ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang-orang Israel, penerima perjanjian lama ya. Tapi bukan oleh karena sesuatu yang bernilai dalam diri kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya. Itulah yang sesungguhnya inti dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sebagai hasil pengampunan ini, kita masuk dalam satu hubungan dengan Dia, di mana kita menyerah kepadanya dalam iman dan penurutan. Akan tetapi, buku Ibrani menyebut perjanjian baru sebagai satu perjanjian yang lebih baik. Bagaimana kita mengerti apa artinya perjanjian yang lebih baik itu? Bagaimanakah satu perjanjian itu lebih baik daripada perjanjian yang lain? Lalu di mana terletak kesalahan yang menggagalkan perjanjian yang lama? Kalau kita bisa membaca dari Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 8. Nanti kita akan lihat itu ya ayat-ayat nanti ya. Nah, masalah perjanjian lama bukanlah masalah perjanjian itu sendiri. Masalah dengan perjanjian lama bukan dari segi perjanjian itu sendiri atau siapa yang memberikan perjanjian itu sendiri, tetapi masalahnya kepada siapa yang menerima. Ya. Jadi masalah perjanjian lama bukan dengan perjanjian itu sendiri, tetapi kegagalan bangsa itu, bangsa Israel, untuk menerimanya dengan iman. Ibrani 4 ayat 2. Keunggulan yang baru, yang dari yang lama, yang baru daripada yang lama, itu makanya disebut lebih baik, adalah Yesus. Adanya Yesus ya, yang secara jelas terlihat di perjanjian baru. Gantinya dinyatakan
hanya melalui hewan-hewan korban. Seperti di Perjanjian Lama, Yesus sekarang muncul dalam kenyataan kematian dan pelayanan imam besarnya. Dengan kata lain, keselamatan yang ditawarkan dalam Perjanjian Lama sama dengan yang di Perjanjian Baru, yaitu di Perjanjian Lama melalui simbol, ya, hewan-hewan yang dikorbankan, tapi Perjanjian Baru Yesus yang nyata, Yesus yang nyata. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru, pernyataan wahyu Allah lebih besar dan lengkap dalam perjanjian itu. Dan kasih yang dimilikinya untuk umat manusia telah dinyatakan. Dan kasih yang dimilikinya untuk umat manusia yang telah jatuh, telah dinyatakan dalam diri Yesus. Lebih baik karena segala sesuatu yang telah diajarkan melalui simbol, lambang, dan tipe dalam Perjanjian Lama telah digenapi dalam Yesus, yang kehidupannya, kematiannya, dan pelayanan imam besarnya dilambangkan oleh pelayanan bait suci duniawi. Besok kita akan lihat secara lebih menjelas, ya, lebih jelas apa fungsi keimamatan Yesus di Ka'bah surga pada saat ini, ya. Sekarang gantinya simbol-simbol, gantinya tipe-tipe dan contoh-contoh. Kita punya Yesus. Bukan hanya sebagai domba yang telah disembelih, yang mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita, menurut Ibrani 9 ayat 12. Tetapi yang sekarang berdiri sebagai imam besar kita di surga, yang melayani untuk kepentingan kita. Ibrani 7 ayat 25. Meskipun keselamatan yang ditawarkan kedua perjanjian itu sama, pernyataan dirinya dan keselamatan yang daripadanya lebih lengkap, lebih jelas. Seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru, menjadikan Perjanjian Baru itu lebih tinggi dari Perjanjian Lama. Kenapa? Karena ada Yesus yang terlihat. Adanya Yesus yang sudah menjadi nyata. Bacalah Ibrani 8 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1. Kata apa yang penulis gunakan untuk menggambarkan pelayanan bait suci di Perjanjian Lama? Bagaimanakah penggunaan kata ini menolong kita mengerti keutamaan Perjanjian Baru lebih dari Perjanjian Lama? Mari kita lihat Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu dari atas gunung itu. Jadi seringkali kita hanya melihat gambar orang, ya, gambar Presiden Biden, wah kita sudah bisa melihat gambar Presiden Jokowi, tapi beda gambar tersebut dengan pada saat kita berjabatan tangan langsung dengan Presiden Jokowi, pada saat kita berjabatan tangan langsung dengan Presiden Amerika Serikat, ya, daripada hanya melihat gambarnya, itulah nyata, lebih apa? Lebih hebat. Ya, ada orang mungkin melihat apa ya, The Gator Vocal Band. Anda mendengarkan mereka menyanyi di YouTube kecil yang Anda lihat, tapi pada saat Anda apalagi duduk di konser Gator Vocal Band, duduk di depan dan Anda mendengarkan langsung mereka menyanyi dengan suara yang langsung, wah itu beda sekali. Sangat beda sekali. Lebih sempurna dengan kata lain. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita lihat bagaimana semuanya ini ada gambaran dan kenyataan. Perjanjian Lama memberikan gambaran, Perjanjian Baru memberikan kenyataan daripada kehadiran Yesus Kristus yang memberikan pengampunan, yang memberikan kasih karunia, yang harus kita terima dengan iman. Pikirkan mengenai perkara ini. Pertanyaan bagi kita di akhir pelajaran Sekolah Sahabat. Pikirkan mengenai perkara ini. Mengapa? Mengetahui kehidupan, kematian, dan pelayanan Kristus sebagai imam besar untuk kita memberikan pengertian yang lebih baik tentang Allah daripada sekedar pelayanan korban hewan dalam pelayanan upacara agama di bait suci duniawi. Apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat bahwa kehilangan makna. Ya, pada saat umat-umat Israel berdosa, ya gampang saja bawa saja korban. Jadi seharusnya mereka itu merasa ngeri,
melihat anak domba yang terbaik yang mereka sangat sayang, lalu mereka sendiri yang harus menyelembih, ya, membunuh anak domba tersebut. Ya pada mulanya mungkin itu mengerikan, tapi kalau sudah bertahun-tahun sudah biasa dilakukan, maka kehilangan maknanya. Tetapi pada saat kita melihat anak Allah tergantung di kayu salib, maka makna tersebut sudah apa ya? Pada saat orang-orang Israel di zaman Yesus melihat hal tersebut, maka maknanya itu begitu apa? Begitu dalam. Bukan lagi hewan, tetapi anak Allah sendiri yang mati tergantung di kayu salib. Baik, mari kita lihat pembahasan kita pada saat ini berbicara tentang perjanjian yang lebih baik. Apa masalahnya dengan perjanjian lama? Nah, kitab Ibrani memberikan beberapa pernyataan tentang perjanjian lama di kitab Ibrani. Misalnya Ibrani 8 ayat 7 katakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi seakan-akan dikatakan di sini bahwa perjanjian lama itu ada cacatnya. Jadi kalau saja perjanjian yang pertama atau perjanjian lama itu tidak bercacat, maka kita tidak perlu lagi perjanjian yang kedua. Apa masalahnya? Ya, apa yang cacatnya? Bahasa Inggrisnya, if it is nothing wrong, atau bahasa Alkitab bahasa Inggris katakan if there is faultless, tidak ada masalah, tidak bersalah. Jadi apa salahnya? Apa cacatnya dari perjanjian lama yang tertulis dalam kitab Ibrani 8 ayat 7? Bukan itu saja. Kitab Ibrani 8 ayat 13 juga memberikan satu gambaran tentang perjanjian lama. Apa itu? Yaitu apa? Di sini katakan Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Inilah sebabnya banyak ahli-ahli teolog Kristen Protestan yang katakan, wah ini perjanjian lama itu dihubungkan dengan apa? Hukum. Hukum itu sudah tua. Hukum itu sudah usang. Dekat kemusnahannya. Kapan hukum itu dimusnahkan? Pada saat Yesus menyalibkan hukum tersebut di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus pakukan oleh sebab apa? Hukum itu cacat. Hukum itu tua. Hukum itu usang. Hukum itu apa? Dekat kepada kemusnahannya. Nah, mari kita lihat. Apakah betul hukum moral Allah itu apa? Cacat? Hukum moral Allah itu tua? Hukum moral Allah itu usang? Dengan kata lain, saya bisa menggunakan begitu banyak waktu saat ini untuk menyatakan tentang hukum moral Allah itu yang sempurna, hukum moral Allah yang kekal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perintah Allah untuk jangan ada ilah lain di hadapan Allah itu tidak tua, itu tidak usang, itu tidak bercacat. Pada saat Allah katakan jangan menyebut namaku sia-sia, itu tidak cacat, itu tidak ada salahnya, itu tidak tua, itu tidak usang. Pada saat Allah berkata jangan kamu membunuh, itu tidak bercacat, itu tidak usang, itu tidak tua. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa karena perjanjian lama dalam ayat-ayat ini katakan bercacat, tua, dan usang, maka hukum yang diikatkan atau dihubungkan dengan perjanjian lama itu adalah usang, tua, dan apa? Usang, tua, dan cacat. Ya. Tapi seperti yang saya katakan lalu, bahwa masalah utama itu bukan soal membunuh, jangan bersinah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan membuat patung dan lain sebagainya. Masalahnya cuma satu. Terus terang, kalau kita mau jujur, saudara-saudara ya, saudara-saudara yang saya kasih dari kelompok Kristen Protestan, masalahnya itu hanya satu, yaitu hari Sabat saja. Yang kita pikir harus kita apa? Musnahkan, atau Yesus sudah musnahkan ke salib yang sudah tua dan apa? Usah. Tapi pertanyaannya, apa yang cacat di sini? Apa yang tua dan usang dekat kepada kemusnahannya? Ya, tua, obsolete. Usang, outdated, datang kepada kemusnahannya. Ready to disappear, artinya akan hilang. Ya. Apa yang cacatnya? Apa yang tua dan usang? Nah, jawabannya jangan berdasarkan pemikiran teologi saya sebagai seorang pembicara saat ini ya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ibrani kita sudah baca Ibrani 8 ayat 7, 8 ayat 13 berbicara tentang perjanjian lama yang cacat, tua dan usang. Mari kita lihat kenapa dia cacat, tua dan usang.
Ibrani 8 ayat 8 katakan apa? Sebab ia menegur mereka. Wah, bahasa Indonesianya kenapa ditegur? Apa yang salahnya? Ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Apa di sini artinya ia menegur mereka? Kok mau diberikan sesuatu yang baru, kok dibilang ditegur? Kalau saya dan saudara ingin diberikan sesuatu yang baru, itu bukan katanya sebab ia menegur mereka. Sesungguhnya apa? Wah, ia apa? Ia memberkati mereka. Ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Pemberian perjanjian baru itu berkat, bukan teguran. Jadi apa artinya ayat ini? Nah, mari kita lihat ayat ini. Tidak usah langsung ke bahasa aslinya, langsung aja ke bahasa Inggris ya. Ini, bahasa Inggris kata apa? But God found fault with the people. Jadi kata menegur mereka, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, Allah menemukan kesalahan dengan umat-umat Israel, dengan umat-umatnya. Jadi pada saat ia menegur mereka, itu bukan kata ia menegur dan berkata, tidak. Ia mendapatkan kesalahan di pihak mereka. Bukan kesalahan di perjanjian apa? Perjanjian lama tersebut, tidak ada masalahnya dengan perjanjian lama, masalahnya dengan the fault of the people. Masalahnya dengan umat-umat Tuhan di perjanjian lama yang bersalah, dengan kata lain. Jadi kesalahannya bukan di perjanjian tersebut, sehingga kemudian Allah memberikan perjanjian baru. Masalahnya di manusianya. Jadi masalahnya adalah di manusianya. God found fault with the people. Masalah di perjanjian lama yang menyebabkan Tuhan harus memberikan perjanjian baru yang usang, yang cacat, yang hampir disepir. Di perjanjian lama adalah orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan perjanjian tersebut. Jadi itulah masalahnya, manusianya, bukan perjanjiannya. Jadi apa masalahnya dengan orang Yahudi? Apa masalahnya dengan orang Yahudi atau orang Israel? Nah ini masalahnya, tadi kita sudah baca Ibrani 8 ayat 8. Sekarang Ibrani 8 ayat 9. Apa masalahnya dengan mereka? Dikatakan apa? Kalau kita sambung saja. Sebab ia menemukan kesalahan di pihak orang-orang tersebut ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ibrani 8 ayat 8. Ayat 9 katakan apa? Ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang perjanjian lama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Itu masalahnya. Masalahnya dengan orang Yahudi, mereka tidak setia. Ya, dan sebab ketidaksetiaan mereka, Allah menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pada saat mereka diberikan perjanjian, Allah katakan ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjianku, Keluaran 19 ayat 5, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Apalagi selain harta kesayangan Allah, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus. Wah, itulah janji Allah kepada orang Israel. Dan pada mulanya seakan-akan bagus sekali. Janji orang Israel kepada Allah. Apa yang mereka janjikan kepada Allah? Oh, seluruh bangsa itu setelah Musa memberitahukan kepada mereka, ayat 8, ya kita sudah baca tadi sampai ayat 6. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kami akan lakukan. Kami akan lakukan. Mereka katakan, tapi sesudah mereka bilang seperti ini, apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka buat patung anak lembu dan mereka menyembah patung anak lembu tersebut. Itulah ya. Dan kemudian apa lagi yang masalahnya? Dengan janji mereka, kami akan lakukan. Ya. Saya harusnya kasih tanda merah kata itu ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan we will do. Kami akan lakukan. Dan betul. Ya, pada saat mereka ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama, apa yang mereka tidak lakukan. Ya, jadi yang pertama, mereka berjanji untuk melakukan, tapi mereka tidak melakukan. Yang kedua adalah mereka melakukan di luar kuasa Allah. Ya, inilah masalah kemudian. Ya, apa masalah dengan janji mereka yang melakukan di luar kuasa Allah? Roma 9 ayat 31-32. Rasul Paulus menuliskan tentang kegagalan orang Israel.
dalam menjalankan perjanjian lama menyebabkan perjanjian lama itu cacat. Bukan karena perjanjiannya, bukan karena hukumnya, bukan karena Allahnya yang memberikan perjanjian. Tetapi orang yang mencoba dengan kekuatan mereka melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Roma 9 ayat 31-32. Tetapi bangsa Israel, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Dikatakan, but the people of Israel who pursued, yang mengejar hukum sebagai jalan atau sarana untuk kebenaran. Nah, ini dia ya. Jadi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, arti bahasa Inggrisnya who pursued the law, yang mengejar ya, yang mengejar hukum sebagai sarana untuk pembenaran atau kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka gagal mencapai tujuannya. Ya. Mereka gagal untuk mengejar hukum tersebut. Mengapa tidak? Ayat 32 Rasul Paulus katakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Dan mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi ini masalahnya. Bagi orang-orang perjanjian lama, orang Israel, orang Yahudi, tujuan keselamatan itu dicapai dengan apa? Dengan apa? Mengejar dengan melakukan apa? Mengikuti hukum Tuhan. Keselamatan melalui apa? Hukum Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Dengan kuat kuasa mereka sendiri. Mereka mencoba, mereka buat peraturan. Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buat tambahan-tambahan hukum sekalipun. Agar supaya mereka apa? Mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mereka buat dengan segala usaha-usaha mereka sendiri. Usaha-usaha yang mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mencapai tujuan tersebut. They have not attained their goal. Mereka tidak apa? Sampai kepada tujuan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah berhasil mengikuti hukum. Tidak ada seorang pun yang akan menuruti hukum untuk mencapai keselamatan. Kenapa? Karena kita semua lemah. Ya. Siapa di antara kita yang mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk apa? Tidak memiliki pikiran-pikiran yang nggak benar. Siapa di antara kita yang tidak berdusta? Siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan akan milik orang lain? Siapa di antara kita yang tidak memiliki apa? Menyembah patung-patung ilah-ilah lain. Kita selalu gagal. Dan kalau kita hanya mencoba untuk menuruti hukum Allah dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan iman, maka kita akan gagal. Perbuatan-perbuatan kita itu akan apa? Perbuatan-perbuatan kita itu akan gagal. Dan inilah masalahnya dengan orang Israel. Inilah masalahnya dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dan ini juga dapat menjadi masalah bagi kita sendiri. Pada saat kita merasa, oh saya sudah lebih baik dari orang lain. Teologi saya lebih hebat daripada saudara-saudara sekalian. Karena saya doktor, saya pendeta, dan lain sebagainya. Kita merasa kita sudah apa? Sanggup dengan kekuatan perbuatan kita. Untuk menuruti hukum, untuk mendapatkan kebenaran, untuk dibenarkan. Tapi Rasul Paulus katakan, kalian tidak akan, you will not attain their goal. You will not attain your goal. Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena kalian mengejarnya seperti orang Israel, bukan dengan iman, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan. Kabar kesukaan, bukan kesagukan, tapi kabar kesukaan. Ya. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Inilah masalahnya. Pada saat kita mencoba untuk menuruti firman Tuhan, dengan kuat kuasa kita, supaya dilihat oleh orang, kita adalah orang yang beragama, kita adalah orang yang saleh, ya. Maka kita tidak beda dengan orang-orang Yahudi. Imam-imam, orang-orang Farisi di zaman Yesus. Yang menunjukkan kehidupan kerohanian mereka secara lahiriah, secara luar. Ya. Tetapi bagi kita, janganlah kita menjadi seperti orang-orang Israel. Yang mana perjanjian itu adalah melalui upacara-upacara keagamaan, ritual, atau institusi. Kalau Anda membaca
Kalau Anda membaca kitab Yeremia, khususnya Yeremia pasal 7, Nabi Yeremia menegur orang-orang di zamannya. Kenapa? Karena mereka berbuat kejahatan. Mereka berbuat kejahatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi apa yang terjadi kemudian pada saat mereka datang ke Ka'bah, lalu mereka apa? Yang penting kan saya apa? Bawa persembahan. Yang penting saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya bawa korban, Tuhan pasti senang. Ya, Tuhan pasti senang. Yang penting saya apa? Menunjukkan saya apa? Berbakti kepada Tuhan. Walaupun hati saya jauh daripada Tuhan di hari-hari lain, walaupun di hari-hari lain mungkin saya memiliki keinginan-keinginan yang tidak benar. Tetapi itulah masalahnya. Sehingga Nabi Yeremia dalam Yeremia 7 katakan, kamu buat Ka'bah Tuhan itu seperti jimat. This is the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ini adalah Ka'bah Tuhan. Ya, institusi, upacara-upacara keagamaan. Seakan-akan Tuhan dapat kita peace. Dapat kita apa? Lunakkan hatinya pada saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Hati. Hati kita. Ya, hati yang hancur pada saat kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Segala sesuatu mereka melakukan dengan kuat kuasa mereka sendiri untuk mencapai keselamatan. Tetapi kitab Ibrani menyatakan ini masalah dengan orang Ibrani. Dan solusinya. Solusinya adalah apa? Ibrani 9 ayat 10 dan ayat 12 katakan apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Roh Kudusku akan kuberikan. Ya, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Kita hanya akui kita lemah, kita berdosa, kita berdoa, minta Roh Kudus menuntun kita. Maka Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara dan saya. Ayat 12, bukan lagi saya. Ya, orang Israel selalu katakan saya bawa persembahan, saya buat ini, saya buat itu. Ya. Tidak heran Matius 7 Yesus juga bilang, aku telah, kepada orang yang katakan, aku telah bernubuat, aku telah mengadakan tanda mujizat, aku buat ini, buat itu. Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Karena yang Yesus ingin lakukan, apa yang aku lakukan di dalam kamu. Apa yang aku lakukan melalui kamu. Itu yang terutama. Daripada apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Ayat 12. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian yang lebih baik itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menaruh hukumnya itu dalam diri kita melalui Roh Kudus, Yesus Kristus, ya. Dan dosa-dosa kita itu bukan kita hapus dengan kita apa? Dengan kita sogok Tuhan dengan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Kita tidak sogok Tuhan dengan hal-hal tersebut. Tetapi Tuhan akan menerima kita kembali pada saat kita datang memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah perjanjian yang apa? Yang lebih baik. Kenapa? Karena dosa-dosa kita tidak usahakan untuk terhapus, tidak. Tuhan yang akan hapuskan bagi kita. Ibrani 9 ayat 15 katakan apa? Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, perjanjian yang lebih baik, supaya mereka yang telah terpanggil, yang telah masuk dalam satu perjanjian dengan Dia, dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Marilah kita semua datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dialah yang akan memberikan perjanjian yang lebih baik. Kenapa? Karena adanya Yesus yang menebus, yang mengampuni kita dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya perjanjian baru itu disebut sebagai perjanjian yang lebih baik. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pembahasan kita, perjanjian yang lebih baik. Ya, kenapa yang lebih baiknya? Kenapa berbeda dengan yang cacat, yang usang tua? Yang usangnya itu orangnya, ya, bukan perjanjiannya, bukan hukumnya, bukan juga Allah yang memberikan perjanjian tersebut. Baik. Ada pendeta Larry di sini, ada pendeta Kadang, ada orang tua saya, pendeta Alex Rantung, Om Pendeta Reinhold,
yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Silakan. Yang dari Zoom seperti biasa saya akan dapat melihat tangan-tangan yang akan diangkat. Om Rain, ya silakan. Sudah di-unmute. Sangat tepat, Pendeta. Terima kasih banyak. Jelas, ya. Ada satu sebutan bilang begini. Orang Yahudi dulu begitu taat kepada hukum, tapi mereka salibkan Yesus. Orang Kristen sekarang begitu mengasihi Yesus, tapi tidak taat kepada hukum. Jadi ini pas dengan pekabaran yang Tep bawa tadi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dari Pendeta Larry mungkin? Ada? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Sir. Kesempatan boleh bergabung di Zoom ini. Menarik untuk pelajaran kita pada saat ini. Dalam pelajaran sekolah sahabat mengatakan tentang perjanjian lama yang gagal dibuat oleh bangsa Israel. Ya benar ya, gagal. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya mereka secara langsung melihat korban itu, yaitu Yesus. Mereka menyembelih. Ya, secara manusia kita sayang dengan binatang, tapi bukan main mereka menyembelih itu sebagai bukti dosa ditimpakan dari manusia kepada domba, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka juga melihat langsung bagaimana wujud domba itu, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi mereka gagal. Nah, hanya sebagai pembanding saja, tadi Opa Pendeta Kesolia ada bilang, kalau zaman dulu Israel taat kepada hukum, tapi mereka menyalibkan Yesus. Lalu bagaimana dengan Israel perjanjian baru? Ini kita, ini umat Tuhan yang, ya, orang tidak langsung melihat menyembelih domba, tidak melihat Yesus secara langsung disalib. Kita hanya menikmati itu kasih karunia yang begitu melimpah, tetapi sebagai motivasi, jangan sampai kita ini gagal yang menikmati perjanjian baru. Jangan sampai kejadian di lama kita alami, bangsa Israel alami, kemudian kita gagal. Kita menurut hukum tetapi tidak mengasihi Yesus. Seperti Opa Pendeta Kesolia ada bilang tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, jadi seperti saya pernah saksikan di Ethiopia, pada satu saat kami beli domba ya. Beli domba waktu itu, terus terang waktu itu ya kami dan teman-teman misionari itu belum vegetarian ya. Jadi dengan rencana untuk untuk dimakan domba tersebut ya. Tetapi setelah 2 minggu lebih ya hampir 1 bulan ya, kami jaga domba tersebut, kasih makan karena mau dengan rencana untuk kasih bersih perutnya. Ya, domba tersebut setelah 1 bulan, saudara-saudara, saya tidak tega domba tersebut untuk untuk disembelih ya. Jadi kita berikan kepada orang lain dan kami katakan saya tidak akan pernah mau menyembelih domba. Ya. Kenapa? Karena sudah memiliki rasa sayang dengan domba tersebut. Jadi seperti yang Pendeta Kasenda katakan tadi ya. Jadi bagaimana ini orang-orang Israel yang hari demi hari harus menyembelih domba, tapi itu pun dapat menjadi satu ritual yang tidak ada artinya. Nah, apa kira-kira aplikasi bagi kita saat ini? Ya, kita seringkali mengikuti upacara perjamuan suci. Kita minum anggur, makan roti yang tidak beragi. Tapi apakah kita memiliki satu pemahaman yang mendalam pada saat kita mengikuti perjamuan suci bahwa kita sedang meminum darah Yesus dan juga memakan tubuh Yesus ya, yang tercurah, yang mati bagi kita. Jadi inilah yang harus menjadi satu hal yang dalam kita syukuri, tapi pada saat yang bersamaan kita harus memiliki kengerian, bukan ngeri karena membayangkan Yesus yang berdarah dan luka-luka dan lain sebagainya. Kita ngeri akan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita pribadi. Kita ngeri atas pemikiran-pemikiran kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita yang telah menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama. Dan kalau itu menjadi menjadi kengerian yang utama yang kita miliki, maka disitulah kita bisa tahu bahwa Roh Kudus telah Roh Kudus telah memimpin kita, telah menjadikan hukum Taurat itu di dalam batin kita.
Ya, kenapa? Karena pada saat itulah, pada saat kita ngeriakan dosa, maka kita sudah menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama kita. Dan kita akan menjadikan firman Tuhan itu, hukum Tuhan itu di dalam batin kita. Jadi itulah mungkin kengerian utama yang seharusnya menjadi bagian kita pada saat kita ikut perjamuan suci. Baik, ini dapat saya tambahkan. Ada lagi yang lainnya? Mungkin dari saudara lainnya. Dari Zoom seperti biasa dapat angkat tangan jika Papi Mami ada mau tambahkan, atau Bapak Siregar atau yang lainnya jika ada yang mau ditambahkan. Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, jika tidak ada, waktu kita sudah semakin ini ya. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kita akan berdoa tentu saja ya, untuk doa-doa yang dapat kita bawakan. Silakan bagi saudara yang dari Zoom, silakan angkat tangan jika ada kesaksian ataupun hal-hal yang akan didoakan. Silakan. Ini Ibu, Tante, ya, silakan. Ya, Tante Rumagit ya. Boleh di-unmute dulu, Tante. Di-unmute dulu. Dipencet dulu. Gimana caranya, Dek? Bisa dibantu ini ya? Di Galaxy Tab. Ya, oke, silakan. Ya, sudah dengar. Oke, saya Ibu Lili Rumagit Price. Ya. Tapi sebelum saya ajukan untuk mohon dalam doa, saya bilang, bapaknya pendeta, Bapak Alex Rantung, dulu waktu si muda tinggal di rumah kita, sama orang tua kita. Pendeta Alex, dulu waktu masih nyong-nyong tinggal di rumah, dan ya, sebelum Bapak Alex adalah kakaknya Pak Harold Rantung, tapi mungkin udah enggak ada ya, sudah meninggal. Betul. Ya, jadi Pak Alex tinggal di rumah dulu, jadi ya cukup lama selama masih sekolah dan ya lain-lainnya. Setelah Pak Alex, Emil Rumayar tinggal di rumah. Jadi tiga pendeta pernah tinggal di rumah. Ya itulah sekedar biar tahu. Jadi salam buat Pak Alex. Waktu tugas jadi ketua uni di sana, saya datang dari Jakarta ke Manado, Pak Alex cari-cari di mana nih keluarga Rumagit, kita ingat tinggal di Makeret tapi sonen tahu tuh alamat. Waktu kita telepon pendeta datang khotbah di gereja, langsung sore Sabat pendeta Alex datang di rumah dan berdoa kita sama-sama. Thank you. Terima kasih, Bu Lili. Alex masih ingat kan, orang keluarga Rumagit di Makeret. Sangat. Ya, puji Tuhan, orang masih bisa ketemu lagi. Ibu, bagaimana juga dengan Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kami senang bisa ketemu dengan Ibu Lili. Iya, keluarga Rumagit di Makeret. Iya, kita juga suka waktu di Makeret itu bikin kayu-kayu itu, baskap. Iya, betul sekali. Sesudah Pak Alex, Pak Emil Rumayar tinggal di rumah karena dia belajar montir mobil di dekat rumah kita ada montir. Ya. Tapi sudahlah, semua akhirnya jadi hamba Tuhan, terang senang sekali dan bisa ketemu sekarang setelah puluhan tahun. Suka sekali. Oke, Pak Alex, terima kasih banyak. Cuma sekarang kita sudah dililit dengan penyakit. Saya menderita penyakit liver cancer. Makanya tiap sore saya mohon dalam doa. Kalau Pak Stephen bikin acara sore begini, kita selalu mohon dalam doa untuk kita. Dan suami juga ya hospice sekarang tuh kena ginjal, penyakit ginjal. Jadi orang setua segala macam penyakit, tapi ya orang pasrah dan mohon Pak Tuhan. Itulah kita mohon selalu dalam doa. Terima kasih Pak Alex, kita bisa ketemu. Thank you. Doa kami juga selalu mendoakan Tante Lili, ya, Tante Lili Rumagit. Jadi kita akan terus doakan Tante. Tetap semangat Tante. Selalu Pak. Ya, tetap kuat dalam iman, ya. Tuhan akan selalu menyertai Tante. Terima kasih. Tiap worship sore Pak Stephen, tolong doakan biar kita tidak call. Lain kali kita sibuk urus Pak Tua, tidak sempat ambil Zoom, tapi tetap ingat dalam doa kita dengan suami. Suami juga menerima ginjal. Dia hospice katanya. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, Pak Alex, terima kasih. Senang bertemu dengan Ibu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya. Terima kasih banyak Tante Lili. Ada lagi saudara lainnya? Baik, jika tidak ada dari live stream,
Mungkin dari Zoom, ada yang dari live stream, Dek, silakan. Oh, oke. Velsi Rongga ya. Oh, Rongga. Oke. Oke, makasih. Ada lagi yang lainnya? Tentunya jika belum ada saat ini, tentunya tim doa Fisdak akan membawakan semua permohonan-permohonan doa saudara sekalian, dan kita akan selalu doakan dari hari ke hari. Ya, setiap kali tim doa ini akan berdoa, tentunya nama-nama saudara-saudari sekalian akan dibawakan di dalam doa. Baik, jika tidak ada lagi saudara sekalian, mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami mengucapkan syukur yang berlimpah kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup. Firman yang telah menuntun kami untuk dapat mempelajari lebih dalam, lebih dekat tentang Engkau. Dan juga kami dapat mengenal lebih dalam apa yang telah Engkau lakukan. Engkau telah usahakan kepada umat-umat-Mu di masa yang lalu. Walaupun pengalaman-pengalaman mereka yang gagal, itu pun dapat menjadi satu pelajaran yang baik bagi kami semua. Agar kami tidak mengulangi kegagalan yang telah terjadi kepada bangsa Yahudi, umat-umat Tuhan yang telah Engkau tentukan pada waktu yang lalu. Tuhan, biarlah kami yang sudah melihat lebih daripada apa yang terjadi Tuhan di masa lalu, dapat memiliki satu kekuatan untuk lebih bergantung, lebih berserah. Karena kami telah melihat pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, sehingga segala kesalahan dan dosa-dosa kami itu dapat Engkau ampuni. Tuhan, begitu banyak pergumulan kami sehubungan dengan dosa-dosa kami. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami buat dalam pikiran kami, dalam tindakan, perkataan, dan dalam segala suatu seringkali Tuhan, kami tidak melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami semua Tuhan. Layakkanlah kami selalu. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau sedang membawakan permohonan-permohonan kami, khususnya duka cita kami terhadap dosa-dosa kami, dan juga dosa-dosa yang kami lihat di dalam dunia ini. Bantulah kami Tuhan, kami tidak sanggup, tapi bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami dapat diangkat dari lumpur dosa kami, dapat berjalan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga untuk memuji dan membesarkan nama-Mu atas penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Hamba tidak sempat mungkin menyebutkan satu persatu, tapi hamba ingin membawakan pendeta-pendeta, umat pengerja-pengerja Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang sudah datang bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam perbaktian. Hamba ingin berdoa bagi pendeta Larry Kasenda Tuhan, bagi pendeta Kadang, bagi Om Pendeta Saulia, bagi Papi dan Mami, pendeta Alex Rantung di South Carolina. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan, baik mereka yang masih bekerja melayani Tuhan saat ini maupun yang sudah pensiun tetapi terus bekerja sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun mereka. Hamba-Mu juga ingin menuntun seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom pada saat ini, seperti Tante Jamie, seperti Bapak Siregar, Ibu Loana, dan juga Ibu Tante atau Tante Lily Price yang juga sudah berbakti bersama-sama kami melalui Zoom. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Lily Rumagit Price, bagi beliau dan juga suaminya. Suami yang sudah berada di hospice, dan Tante Lily juga yang sudah memiliki liver cancer saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai Tante Lily dan Bapak dan suami. Kami percaya Tuhan, damai surga akan selalu menjadi bagian mereka. Dan jika ada kemurahan Tuhan tentu yang dapat terjadi, maka penyakit ini tidak dapat
menghalangi beliau untuk dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Dan jika memungkinkan, tentu saja penyakit ini pun dapat hilang dari Tante Lili. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehendak Tuhan dapat terjadi dalam kehidupannya. Dan dia tetap dapat kuat dalam iman dan percayanya kepadamu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Paula, daripada Ibu Paula Manembu. Kami berdoa Tuhan agar kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian mereka, akan mengiringi dalam pergumulan-pergumulan yang keluarga atau Ibu Paula Manembu alami pada saat ini. Tuhan, biarlah pergumulan-pergumulan tersebut dapat Tuhan angkat, dan mereka akan memiliki satu kepastian bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan saudari atau Ibu Velsi Rongga Tuhan, yang berdoa bagi anaknya, Aves, yang akan mengikuti ujian. Kiranya hikmat akal budi dari surga dapat menjadi bagian anaknya tersebut Tuhan, sehingga dapat berhasil dalam pendidikannya. Kami percaya Tuhan, pendidikan yang baik tentunya dapat menjadi bagian anak ini, dan kesuksesan dapat juga menyertainya. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada saudari Helmi Musalim Tuhan, yang sudah menerima kebenaran-Mu, tapi orang tuanya mungkin belum pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam kuasa yang Engkau dapat limpahkan, maka saudari Helmi Musalim ini dapat menjadi satu saksi hidup bagi keluarganya Tuhan. Mereka bersama-sama dapat berjalan masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi semua yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami ingin berdoa bagi saudari Mike di Sakota. Kami juga ingin terus menyebutkan saudara-saudari kami yang lainnya, seperti saudari Peggy Lego yang hamba terus ingin sebutkan. Kami ingin juga sebutkan saudara Joni, kawan Tuhan. Kiranya kesehatan dan sempurna dapat terus menjadi bagiannya. Juga menjadi bagian saudari Erna, kawan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara Ronald Nelwan Tuhan. Kiranya kekuatan surga juga dapat terus menjadi bahagiannya. Kami juga ingin mendoakan saudara Mokalu Tuhan, juga dalam keadaan sakit. Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuhun, Tante Yeni Poluan, dan kesembuhan yang lebih sempurna bagi Ibu Pendeta Paruntu. Tuhan, kami ingin membawa mereka semua itu dalam permohonan-permohonan doa kami. Kami juga ingin berdoa, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Bapak Pardede di New Hampshire. Kiranya jamahan surga dapat menjadi bagian Bapak Pardede, sehingga dengan kesembuhan yang pasti dari surga tentunya, khususnya kekuatan iman, keluarga Pardede ini sama dengan Ibu Jice akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin terus membawa saudara-saudari kami yang memiliki permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami ingin membawakan Tante Lili Pinontoan yang dalam rencananya untuk kembali ke Indonesia pada waktu-waktu datang ini. Kiranya Tuhan akan menyertai Tante Lili dalam perjalanan. Kekuatan dari surga akan menjadi bagian Tante Lili. Kami juga ingin berdoa bagi saudari Evi dan saudara Angel Marero Tumanung Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Om dan Tante Lalaki Tuhan, Om Yan dan Tante Sinda Laki, Tuhan akan selalu juga menyertai mereka, menjawab permohonan-permohonan dan doa-doa mereka. Bagi Ibu Marta dalam kesehatan, kekuatan yang pasti juga dari surga akan selalu juga menjadi bagian mereka. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi kekuatan yang sempurna secara khusus bagi Tante Ros Rantung di Jerman Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengatur segala pengobatan, rehabilitasi, dan semua rencana-rencana untuk kembali ke Indonesia yang dapat menjadi bagian daripada Tante Ros Rantung. Hamba-Mu juga ingin secara khusus Tuhan, pada malam hari ini mendoakan secara khusus dari Daisy Kaligis Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Daisy. Dia akan selalu dekat dan dekat selalu dengan Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Michi dan Evan, Michela dan Marcelo Tuhan, dalam kehidupan mereka. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dalam perjalanan kehidupan mereka, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di tempat bekerja, menghadapi niat-niat jahat yang manusia mungkin dapat lakukan terhadap mereka. Tuhan kiranya akan selalu menaungi, khususnya Evan, dengan
pekerjaannya dan usaha-usaha yang Evan lakukan. Pendidikan anak-anak tentunya juga akan menjadi satu hal yang akan Tuhan usahakan. Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada keluarga daripada Evan dan Michi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah kami bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok malam di acara ibadah kita, malam waktu Amerika ya. Kiranya Tuhan akan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.